Ada pola saham, pemegang saham lah penentunya kan. Kan sekarang partai ini kan kadang-kadang kayak perusahaan aja. Saya yang punya partai ini, nggak boleh yang lain itu pegawai. Pokoknya saya, anak pertama saya, anak kedua saya, yang lain numpang. Ada lagi bilang ini partai saya. Walaupun dulu orang lain yang bangun, tapi ini kan sekarang anak saya jadi dirutnya di situ. Nah, saya pemegang sahamnya, jadi saya yang nentuin nih, mau saya kasih kakaknya aja. Nah, bisa ada lagi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners dan Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa bersama kami dalam wawancara eksklusif bersama saya Dodi Hasanuddin dan Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara I Gede Pasek Suardika atau kita akrab panggil Beli. Boleh. Beli bener ya? Beli ya. Kalau di Bali itu memang beli. Takutnya kalau masuk Jawa jadi Mas, jadi masuk Jakarta jadi Bang. Jadi Bang. Kalau mau kaya beli Mas dan Bang. Beli sehat? Ya sehat. Alhamdulillah. Ini Beli ini tokoh nasional dulu ya. Beliau sempat menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat ya. Kemudian pindah ke Hanura dan sekarang menjabat. Sebelum ke Hanura ke DPD RI dulu. Oh, DPD RI dulu ya? Ya, jadi pernah DPR, pernah DPD, baru ke Hanura. Setelah itu ke Partai Kebangkitan Nusantara bersama Bang Anas Urbaningrum. Bener ya? Iya. Yang perlu diketahui juga adalah Beli ini pernah jadi wartawan. Iya. Jadi udah nggak aneh lah. Tribuners, kali ini kita bicara-bicara tentang putusan MK tentang presiden threshold, di mana ini putusan yang angin segar buat seluruh partai dan seluruh masyarakat Indonesia ya. Iya. Nah, kita tanya nih sama Beli yang memang pakar di bidang hukum juga dan juga politikus. Beli, apa yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold? Sebenarnya gini, sebelum pakai alasan, yang harus kita cermati kenapa pasal 222 ini, Undang-Undang Pemilu ini paling sering diuji. Itu kalau nggak salah hampir 33-34 kali nih diuji. Pasalnya sama, itu diuji terus. Itu artinya ada norma yang dianggap tidak pas oleh berbagai elemen masyarakat. Dan kami pun di PKN, di Partai Kebangkitan Nusantara juga pernah menguji pasal ini ketika kami sudah sah sebagai partai peserta pemilu. Ketika yang lalu gitu loh. Tapi permohonan kami ini kandas di tahap awal. Karena katanya nggak punya legal standing. Bingung kita sama MK. Karena apa? Di pasal 6A ayat 2 itu jelas partai politik peserta pemilu. Bukan partai politik. Jadi partai politik peserta pemilu. Jadi legal standing yang paling kuat adalah partai politik peserta pemilu. Lah, kita gugat ketika sudah jadi partai politik peserta pemilu, dibilang nggak punya legal standing. Nah, itulah MK sebelumnya kan. Bingung ya, tanda tanya bingung. ya? Waktu itu disentingnya dua, Pak Suhartoyo sama Pak Saldi Isra. Bahwa kami memenuhi syarat, tapi yang lain mengatakan tidak. Hakimnya sama juga kalau salah, hampir sama. Nah, kemudian muncul sekarang akhirnya mungkin Mahkamah berpikiran lain. Kan berpikir juga, ini pasal berlaku di Indonesia tapi paling banyak diuji sama rakyatnya. Artinya tidak sesuai dengan harapan rakyat kan. Ya, mungkin disitulah mengubah cara pandang Mahkamah, lalu mulai dicarikan alasan-alasan pertimbangan hukum yang memasuk ke dalam yang diharapkan rakyat apa. Nah, muncullah kemudian yang luar biasa, di mana presidensial threshold itu dihilangkan. Nah, ini memang harus begitu gitu. Ini memang murni keinginan masyarakat ya? Loh iya. Dan itu kata konstitusi. Nah, karena konstitusi mengatakan kan begini, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakan pemilu. Iya, betul. Nah, artinya partai politik peserta pemilu. Nah, masyarakat harus tahu ada dua jenis nih. Partai politik itu terdaftar di Kumham,
Ya. partai politik peserta pemilu lolos verifikasi di KPU. Nah, ini ada 2. Oke. Makanya kalau partai politik saja itu mungkin hari ini ada 70-an. Iya. Hampir 80 lah ada partai-partai baru lagi. Tapi kalau partai politik peserta pemilu sangat terbatas. Iya, Yang lolos saja. Nah, kami bersyukur waktu itu PKN baru setahun lebih udah bisa ikut pemilu. Nah, dari legal standing ini memang tidak ada persyaratan lain di konstitusi itu selain partai politik peserta pemilu. Nggak ada yang namanya 20%, nggak ada disebut 25%, nggak ada disebut hitungan kursi, nggak ada di sana disebut hitungan suara sah, dan tidak ada juga di sana diatur bahwa persyaratan untuk mengusulkan itu diatur dalam undang-undang, nggak ada. Oke. Yang ada adalah yang boleh mengusulkan adalah partai politik peserta pemilu. Nah, ini itu kan, aja kata undang-undang. Ini kan Undang-undang dasar ya. Iya, undang-undang dasar kan udah benar nih. Ya. Tapi kok ini dibiarkan? Nah, kenapa itu dibiarkan? Karena disitulah muncul mereka yang membuat undang-undang ingin mengatur sendiri siapa yang ingin bisa jadi presiden. Oh. Tidak mau mengikuti pilihan mana yang terbaik untuk rakyat. Itu terbaik untuk elitnya saja. Itu Artinya, yang disebut oligarki. Oligarki. Artinya keputusan itu bertentangan undang-undang dasar. Iya, karena nggak ada syarat 20%, 25% itu nggak ada di konstitusi kita. Iya. Itu diada-adakan di undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presidennya, di pasal-pasal tentang pemilihan presiden. Artinya kalau begini bisa berlaku surut nggak? Wah, berarti nggak sah dong nih. Oh enggak, karena kan undang-undang yang diperlakukan. Jadi dari disahkan oleh MK, diputuskan oleh MK, maka dia final and binding dan dinyatakan berlaku mulai saat itu. Nah, artinya hari ini rezimnya itu adalah rezim 0%. Jadi rezim 0% itu artinya bahwa semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Waduh, Artinya apa? Ini artinya demokrasi lebih dibuka, pintu-pintu anak-anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya dalam kepemimpinan nasional juga dibuka. Tidak dibuatkan jalan-jalan yang banyak tutup-tutupan dengan pintu-pintu khusus yang hanya harus melewati izin dari beberapa gelintir orang saja di Republik ini, yang namanya partai besar, kan begitu. Siap. Artinya ini itu kan sudah orang, katakanlah pakar hukum udah mengetahui itu ya, dan terus berlanjut sampai beberapa periode. Betul. Nah, ini kenapa tidak ada yang gugat di awal gitu? Kan sudah digugat, makanya paling banyak ini gugat. Iya. 33, 34 kali ini. Pasal yang sama, pasal 222 itu persyaratan itu dimohonkan berbagai cara oleh mahkamah, tolak terus begitu. Ya, sekarang akhirnya jebol kan. Nah, ini saya kira memang akibat konsistensi elemen-elemen masyarakat yang cinta demokrasi yang tidak pernah kenal lelah untuk mengembalikan roh pasal 6A ayat 2 ini. Gitu. Nah, sekarang kembalilah dia kepada rakyat, bahwa siapapun dia itu bisa mengusung dengan syarat partai politik peserta pemilu. Saya satu kali pertanyaannya, apakah pengetahuan MK-nya yang kurang atau memang ada settingan? Ya, mungkin sebelumnya MK-nya terlalu berada di dalam bayang-bayang kekuasaan sehingga agak susah dia mandiri. Ini kan terjadi setelah ada perubahan kepemimpinan di MK juga kan. Kalau waktu kepemimpinan yang sebelumnya kan agak sangat susah dia mengubah keinginan untuk siapa calon presiden, calon wakil presiden itu sampai 33 kali diuji, 34 kali diuji, belum goyah juga kan karena itu. Tapi begitu kepemimpinan di MK berubah, ada spirit dan mulai mengevaluasi diri bahwa rakyat tuh sebenarnya ingin kembali ke konstitusi, dan tugas MK mengamankan konstitusi, baca ulang lagi isi pasalnya, ternyata memang nggak ada di sana syarat parliamentary presidensial threshold itu harus kursi sekian, suara sah, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Artinya kan orang-orang yang duduk itu kan bergelar profesor, bergelar doktor yang mungkin memahami kan
Tapi apapun itu sudah lewat, yang penting sekarang sudah berlaku. Oke. Kan gitu. Yang penting ada jalan ya. Ada jalan, dan Iya. ini kita amankan betul amanah ini, karena inilah amanah yang diinginkan rakyat dan diatur dalam konstitusi. Jangan dibiarkan ada kekuatan lain mencoba mengutak-atik ini untuk kepentingan hanya saya saja yang boleh menentukan siapa calon presiden Indonesia berikutnya. Jangan. Ini republik milik bersama. Sama-sama kita boleh ngusung dong kan gitu. Punya hak Iya. asasi masing-masing ya. Beli, apakah putusan MK ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia? Sangat. Iya. Jadi begini. Dengan partai politik peserta pemilu saja tidak ada lagi syarat suara sah dan suara jumlah kursi, maka rakyat dan putra terbaik bangsa itu dia sudah bisa mulai sekarang memilih dan memilah tempat pengabdian dia di mana. Kan itu kan. Nah, kemudian ketika dia ingin mengabdi dalam kepemimpinan nasional, maka dia tidak langsung terpotong oleh kekuatan tertentu yang sifatnya oligarki kekuasaan. Mereka ada ruang yang lebih demokratis di sisi yang lain. Ngapain saya? Masih banyak jalan lain kok. Kalau kita mau ke GBK kan tidak selalu harus naik kendaraan yang mewah. Masih bisa naik busway, bisa naik yang lain. Bahkan naik Gojek pun boleh. Yang penting kan nyampe GBK. Nah, ketika nyampe GBK belum tentu yang bawa mobil mewah mainnya lebih bagus daripada yang naik Gojek kan. Ada yang jalur mahal, jalur murah, menengah, jalur murah. Yang penting nyampe. Sampai lapangan ya tergantung skillnya kan. Iya betul. Gitu. Jadi ada ruang-ruang jadi yang high level sampai yang biasa-biasa pun bisa. Karena pemimpin nasional itu tidak selamanya harus lahir dari anak presiden, anak raja, anak ketum partai, tidak mesti. Bahwa yang namanya calon presiden itu harus berangkat dari seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Baik yang ada di gunung maupun yang ada di laut, maupun yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa. Semua punya hak yang sama, semua punya kesempatan yang sama, dan konstitusi harus menyiapkan itu, undang-undang harus menciptakan iklim itu, sehingga itu terjadi. Kalau dalam kompetisi itu ternyata anak presiden lebih unggul, ya mungkin dia nggak masalah. Kalau karena itu anak ketua umum partai lebih unggul, ya nggak masalah. Tapi iklimnya sehat. Tapi jangan salahkan juga kalau kemudian dari anak-anak desa bisa muncul sampai kepemimpinan nasional. Itu jangan salahkan juga gitu. Karena kalau itu keinginan rakyat kan bisa. Gitu. Berarti Beli melihat ini bakal muncul mungkin ribuan kah orang yang datang? Enggak. Jadi kalau misalnya partai politik peserta pemilu itu ada berapa, anggaplah paling banyak mungkin 16 sampai 20 partai lah ya. Yang kita ngomong paling banyak ya. Berarti paling banyak itu ya segitu jumlah calon presiden. Tetapi partai politik ini kan punya kalkulasi. Dia tidak akan mungkin partai politik manapun mengusung dirinya sendiri. Tidak mungkin. Makanya dia pasti akan gabungan partai politik peserta pemilu yang akan terjadi. Nah, ketika gabungan partai politik peserta pemilu, ketika ada 2 atau 3 partai bergabung dan sebagainya, maka dari anggap 20 maksimal itu sudah berubah bisa jadi 10. Kalau misalnya 22 kan. Tapi kalau kemudian ada yang 4, ada 3, ada ini, maka bisa 5 atau 6 calon presiden. Paling banyak mungkin 8 gitu loh misalnya. Saya pernah lihat seperti negara, anggaplah seperti negara Rusia saja ketika pemilihan Putin yang sebelumnya saya kebetulan di sana menjadi observernya, itu ada 8 sampai 10 calon presiden kok sebenarnya. Tapi yang populer satu. Putin yang populer, tapi calon tuh banyak gitu loh. Ya nggak ada masalah gitu loh. Kenapa di Indonesia harus dibatasi ada 2, 3, dan itu pun harus yang saya siapkan. Kalau enggak anak saya, siapa saya, kan itu kan enggak boleh begitu kan. Pokoknya saya. Gitu. Kalau sekarang terbuka. Nah, kalau bisa 5 pasang bagus, 6 pasang bagus. Kalau bisa misalnya 8 pasang juga nggak masalah. Yang pasti nanti kan putaran kedua kan ada 2 saja. Putaran kedua. Putaran kedua pasti 2 saja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Biarkan mereka berkontestasi, kemudian nanti 2 suara terbanyak ini yang akan berkompetisi untuk finalnya. Nah, jadi penyisian boleh banyak, tapi finalnya ada 2, kan begitu. Tribuners Warta Kota, kita
tanya nih, pasti nih Ya. yang akan sibuk menurut Bli adalah partai politik. Karena dia akan membentuk pansel. Ya, mungkin masing-masing partai punya mekanisme masing-masing ya. Iya. Masing-masing kan punya cara, ada pola konvensi, ada pola saham, pemegang saham lah penentunya. Kan sekarang partai ini kan kadang-kadang kayak perusahaan aja. Iya. Saya yang punya partai ini, nggak boleh yang lain itu pegawai. Pokoknya saya, anak saya, anak pertama saya, anak kedua saya, yang lain numpang. Ada lagi bilang ini partai saya. Walaupun dulu orang lain yang bangun, tapi ini kan sekarang anak saya jadi dirutnya di situ. Nah, saya pemegang sahamnya, jadi saya yang nentuin nih, mau saya kasih kakaknya aja. Nah, bisa ada lagi begitu, ada lagi partai yang lain kan. Wah ini partai ini saya punya anak banyak nih, saya harus bagi-bagi. Ini saya suruh di parlemen, yang ini saya suruh di eksekutif. Oh ya. Kayak sendiri aja punya negara kan. Nah, makanya partai-partai yang lain menjadi alternatif. Oh, yang anak bangsa yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang berpotensi. Kalau kamu nggak bisa masuk di sana, ini masuk lewat sini saja. Yang penting kami jamin kamu akan sampai di sana. Kan begitu. Nyampe ke istana negara. Caranya gimana? Ya dari sini bertandingnya. Sebelum ke istana negara ke Imam Bonjol dulu di KPU dulu kan. Dari situ dulu daftar berkompetisi seluruh Indonesia. Kalau Tuhan berkehendak, alam bekerja, masyarakat mendukung, semua bisa terjadi. Oke. Ini yang pertanyaan yang sering muncul di masyarakat ya. Kan biasanya kalau orang maju tuh katanya maharnya gede. Nah, dengan putusan MK ini apakah kader-kader akan kritis terhadap sistem perekrutannya gitu atau gimana? Justru dengan banyaknya kendaraan untuk bisa menjadi calon presiden, maka budget untuk menjadi calon presiden itu akan menurun. Oh pasti itu ya? Iya doh. Coba bayangkan kalau hanya empat partai saja penentunya, sementara 100 orang ingin jadi calon presiden dan wakil presiden, dia berebut hati kepada 4 ketum partai, petinggi partai. Ini kan biayanya terlalu besar nanti dia. Daripada di sini berdesakan ngapain? Ini ada juga. Ya kamu kan agak masuk angin dikit, naik Gojek lah kita, yang penting nyampe kan. Jangan paksakan naik Mercy, naik apa yang model mewah-mewah itu kan. Nanti jangan dimainin di situ kan. Jadi ambil yang lebih ini sehingga biaya lebih murah dan bisa jadi partai politik yang mencari. Partai politik yang mencari nih sekarang. Tuh Tribuners. Jadi itu perbedaannya dulu dan sekarang. Perbedaan dulu dan sekarang itu Tribuners dan Sobat Warta Kota adalah partai politik yang mencari calon, bukan calon yang cari-cari ya. Iya, kenapa? Kenapa nanti partai politik yang mencari yang terbaik untuk itu? Karena dia pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk nasional. Kan ada putusan MK berikutnya yang membagi pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, ketika pemilu nasional, maka calon DPR RI, calon DPD RI dan calon presiden dia dipilih bersamaan. Nah, karena dia dipilih bersamaan, maka partai politik itu agar punya kapital elektoral cukup kuat, maka dia harus memilih calon presiden yang paling banyak disukai oleh rakyat. Tetap populis ya? Iya, karena apa? Populis, populer, humanis, gitu. Justru akhirnya bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia hari ini berbuatlah yang terbaik pada rakyat dulu, sehingga elektoral Anda tinggi, popularitas Anda tinggi, dan kesukaan rakyat tinggi, maka partai politik akan datang meminang Anda untuk Anda disiapkan untuk maju. Gitu. Kenapa? Karena partai politik ini kan ingin sukses juga dia. Nah, makanya dia akan dapat keunggulan di mana? Di legislatif. Karena di legislatif nanti akan banyak anggota partai tersebut yang duduk di dewan. Nah, sehingga partai itu akan menjadi lebih besar. Nah, bagi partai politik yang memaksakan anaknya yang jadi sebagainya, itu nanti akan ditinggalkan oleh rakyat. Hari ini mungkin gemerlap, tapi nanti gelap. Karena udah ada jalannya ya. Iya kan, pilihannya udah banyak. Ya. Itu dia perbedaannya memang sangat jauh ya, 360 derajat ya. Iya, jadi perubahannya sangat drastis dan ini angin segar bagi rakyat.
dan mereka yang mencintai demokrasi. Karena demokrasi itu adalah bagaimana membukakan akses rakyat dalam akses kekuasaan dengan jalan yang sebaik-baiknya dan sebanyak mungkin. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi itu udah oligarki mainnya itu. Udah nggak bohol itu ya. Ya, karena kalau mainan oligarki itu para konglomerat hitam akan senang. Oh gitu. Karena cukup mempengaruhi dikit orang saja. Udah bisa atur ini republik. Iya, dimiliki oleh segelintir orang. Iya, tapi kalau pintunya banyak, lelah dia. Gitu. Bli. Ya. Nah, menarik nih untuk keputusan MK ini, Presiden Threshold, untuk partai-partai kecil nih, bagaimana nih? Sebenarnya partai itu sama semua. Oh, jadi nggak ada kecil. Ada partai yang duluan lahir. Oh gitu. Karena duluan lahir, duluan tumbuh, ibarat pohon, memang lebih besar dia kan. Kan namanya lebih dulu tumbuh kan. Bahkan ada yang sudah bercucu lagi kan. Ada yang sudah beranak dan bercucu partainya. Jadi sudah renta sekali. Ada partai yang masih baru tumbuh, masih kecil. Ya, apakah partai yang kecil ini dia tetap kecil, atau yang besarnya tetap besar? Belum tentu juga. Ada dua faktor di situ. Satu faktor bibitnya. Ya, sekarang banyak sekali buah-buahan masih kecil sudah berbuah. Iya, betul. Nggak mesti harus nunggu besar dulu. Ada tergantung bibitnya. Yang kedua tergantung cuaca. Waduh, pengaruh juga ya? Oh iya, cuaca politik ini pengaruh. Kenapa? Kalau yang sudah tua ini tiba-tiba ada angin puting beliung, akarnya kan sudah rapuh. Bisa rebah juga dia. Karena yang kecil ini agak selamat dia. Karena masih kecil nggak kena puting beliung dia. Selamat dia, iya. Jadi itu masih faktor. Jadi masih bagi saya nggak ada partai kecil, partai besar. Yang ada partai yang duluan sama partai yang belakangan. Jadi semua partai punya kesempatan ya? Semua partai punya kesempatan. Untuk mengusung. Ya, yang penting adalah aturannya dibuat seimbang. Yang selama ini kan aturannya nggak dibuat seimbang. Partainya sudah besar, sudah berkuasa, tapi ketika bikin persyaratan juga nggak berani syaratnya sama. Kan lucu. Misalnya nih, kalau memang sama, mestinya kan startnya sama dong. Kalau dia verifikasi administrasi, ayo bareng-bareng verifikasi administrasi. Kalau verifikasi faktual, ayo bareng-bareng verifikasi faktual. Kalau enggak, ayo dong juga enggak gitu. Kan sama jadinya. Tapi kenapa nggak berani? Ini minta privilege terus. Nah, artinya kan tidak berani melawan yang kecil kan. Was-was tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Mungkin karena sudah agak renta. Jadi partai yang lincah lah yang akan memenangkan. Ya, partai yang senapas dengan perubahan yang diinginkan rakyat. Nah, siapakah itu? Nanti kita lihat napas seperti apa yang diinginkan oleh rakyat dengan pintu-pintu yang ada itu kan gitu. Jadi tapi saya yakin sih ke depan nih kan di mana-mana kebangkitan kan. Di mana ada orang sadar kembali dari beberapa negara kan juga mulai menyadari potensi dirinya kan sehingga berani apa istilahnya asing yang terlalu mendominasi mulai dirapikan kan. Banyak negara kan berhasil itu. Misalnya kayak Burkina Faso, kan misalnya kan bagaimana negara miskin di Afrika bisa tumbuh menjadi lebih baik, ya Ethiopia sekarang menjadi lebih baik, Senegal ini kita ngomong negara Afrika lah dulu. Kenapa kita ambil contoh Afrika? Karena ini Afrika ini cukup banyak kebangkitannya. Dan Afrika ini patronnya Indonesia. Oh gitu. Iya, zaman Asia Afrika kan. Oh iya benar-benar. Zaman Asia Afrika kan Indonesia. Patronnya orang-orang Afrika, negara-negara Afrika berani merdeka. Nah, sayangnya di Indonesia belum merdeka sekarang jadinya gitu. Padahal mereka ngelihatnya Indonesia merdeka ini kan. Sekarang kita masih agak-agak inilah, masih agak sulit lah. Terus, ini kita tanya nih ke Blin nih. Ini kan PKN udah berapa sih usianya? 4 tahun. 4 tahun. 28 Oktober. Oh gitu ya. Persis ya. Balita. Masih. Nah, gimana TK nih? juga belum. Strateginya gimana nih? Ya itu saya tadi bilang, memang kalau ibarat kayak pohon, PKN ini partai yang masih kecil lah, baru 4 tahun. Kalau bayi itu juga ya masuk TK juga belum, PAUD baru-baru dikenalkan kan, baru belajar berhitung. Tapi lihat, tapi kan yang penting adalah ini bibitnya bibit bagus, kita jaga. Kenapa dia bibit bagus? Karena spirit kebangkitan Nusantara itu menjadi napas perjuangan daripada PKN kan gitu. Nah, kami tinggal menyiapkan ini aja, arah ini. Nah, kami yakin kalau kontestasinya nanti dia seimbang, wajar,
kami akan cukup bisa berbicara di etapa kedua ini. Karena ini kan pemilu yang kedua yang akan kita ikuti. Ini rally nih. Iya, kita kan main panjang lah. Panjang ya, karena republik ini kan terus kan. Ya. Tapi kan ada siklus. Kami percaya siklus. Oke. Ya, yang namanya sudah terlalu ini kan pasti akan turun, ini akan tumbuh kan gitu. Kita harus ikuti alur itu. Jangan seringkali begini, orang membuat partai, hari ini bikin partai langsung nyalon presiden, langsung semua mau selesai hari itu juga. Nggak bisa. Kami sangat menyadari sekali, makanya ketika kami membuat partai, kami menyadari sekali 4 tahun yang lalu, jadi 28 Oktober yang lalu kita membuat partai ini, kita sudah hitung. Kita siapkan dari sini dulu. Makanya kita nggak ada ngomong calon presiden. Nggak ada kita ngomong, tapi kita bagaimana membangun partai yang sehat seperti apa. Sehingga partai kami kemarin, pemilu yang lalu adalah partai yang termuda yang bisa lolos ikut pemilu. Sementara partai yang lebih tua ada yang nggak bisa lolos malah. Tapi partai kami lolos. Dan dengan kondisi di mana anatomi dan analisa politik yang tidak masuk akal secara ilmu politik. Dia bisa lolos. Satu, waktu itu ketua umumnya minoritas. Iya, betul. Ya kan, saya sendiri adalah dari suku yang kecil. Agamanya pun juga kecil. Artinya dalam geopolitik nasional itu nggak mungkin. Tetapi kenusantaraan itulah yang menenun dan menjahit kami. Kemudian dia menjadi satu kesatuan dengan kekuatan gotong royong dan berdikari. Hanya partai ini dalam 1 tahun bisa ikut pemilu. Itu belum pernah terjadi. Coba cari partai yang usianya 1 tahun lebih sedikit, itu sudah bisa ikut pemilu. Ya PKN melakukan itu. Cuma PKN doang ya? Iya, karena yang lain kan udah, bahkan Gelora udah 3 tahun waktu itu. Umat 2 tahun lebih itu. Kami hanya 1 tahun lebih udah bisa ikut pemilu gitu loh. Tapi ada partai yang tidak ikut pemilu walaupun dia sudah punya anggota dewan sebelumnya. Nah, kan kayak PKPI, partai apa namanya yang punya partai berkarya kan tidak lolos juga. Nah, artinya kami lolos. Kenapa? Ya karena kami fokus dengan tahapan-tahapan yang kami ketahui secara ilmu politik. Jadi kami ikuti itu semua alur. Jadi ya sudah karena kami konsentrasi di situ, otomatis memenuhi syarat kan begitu. Walaupun nggak ada konglomerat di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Gini-gini aja semua, aktivis semua. Di situ kami ingin membuka cara pandang dan membangun rasa percaya diri anak-anak muda juga. Jangan berpikir bahwa untuk mengabdi pada negara ini Anda harus kaya dulu. Baru kemudian dia harus masuk partai politik. Itu salah. Salah ya? Mengabdilah dulu. Kenapa? Republik ini dulu dimerdekakan, dipimpin oleh pemimpin yang tidak modal uang. Tapi modal wawasan kebangsaan, modal idealisme, modal perjuangan. Bung Karno, Bung Hatta, semua itu kan tidak ada yang kaya. Tapi dia kaya ide, gaya gagasan, integritas, dan sebagainya. Jadi itu yang harus dibangun. Nah, kalau sekarang konglomerat, punya uang banyak, hari ini langsung gemerlap bisa. Tapi kan rohnya nggak ada. Tiba-tiba apa? Kita nggak bisa lagi membedakan partai politik dengan perusahaan hari ini. Betul. PT semua. Ada tinggal ada PT-nya ngaku PT TBK, tapi ternyata tetap punya keluarga. Ada PT yang memang murni, memang dari awal diikhtiarkan ini PT keluarga loh ya. Ini partai keluarga. Jadi rata-rata sekarang kalau kita kumpulkan dari sekian partai politik, satu persatu bertumbuh menjadi partai keluarga semua. Rata-rata ya? Ya. Padahal asas kita kekeluargaan, bukan partai keluarga. Nah itu kali. Kekeluargaan itu adalah spiritnya. Semua anak bangsa ini adalah keluarga besar. Tapi bukan diartikan dipotong menjadi keluarga. Keluarga saya saja, menjadi saudara saja kan susah. Yang ada itu adalah sebangsa, bukan yang saudara. Kalau kita ngomong partai politik. Makanya di kami jujur aja dari mana-mana, tapi muda-muda semua. Relatif ya, secara politik muda-muda semua. Keren. Itulah yang menyebabkan kenapa partai ini setahun lebih udah bisa ikut pemilu, yang membuat orang banyak bingung kan gitu. Kok bisa? Nggak ada konglomerat, nggak ada, ya udah jalan semua. Kebersamaan itulah yang bikin. Bli, ini kan 2029 4 tahun lagi. Berarti kan sudah bukan balita dong. Ya artinya sudah masuk SD lah. Sudah masuk SD lah. Udah bisa baca tulis. Udah bisa baca tulis. Udah bisa angkat tangan mabuk guru kan. Ya. Artinya punya target dong. Oh iya, pasti. Iya. Targetnya tetap tumbuh.
Kami rasional. Kalau hari ini kami punya anggota DPRD beberapa daerah, ada berapa kepala daerah jadi, tapi beberapa calon kepala daerah gagal. Itu kan tumbuh kan? Dari nol menjadi ada. Dari ada mulai berkembang kan begitu. Jadi ini akan tumbuh. Dan kami sabar dalam proses itu. Kami tidak mau membuat partai hari ini buat, hari ini deklarasi calon presiden, besok terkubur. Orangnya juga hilang, partainya juga hilang. Kami nggak mau. Ini biarkan tumbuh dengan pelan-pelan. Lambat laun dia akan jadi. Karena apa? Rata-rata partai politik yang bertahan itulah partai politik yang usianya panjang. Dia tetap ada. Sementara partai politik yang lain naik turun begini itu karena mau pemilu dia semangat, selesai pemilu dia hilang. Nah, kalau kami berusaha enggak, tumbuh terus. Nah, berarti apakah sekarang dan 4 tahun kemudian namanya tetap sama yang akan diusung? Ya, tetap sama. Siapa? Tetap sama, artinya lambangnya begini. Ini juga lambangnya ini sebenarnya simbolik ini dari bendera Majapahit. Sang Saka Getih Getah Samudra. Jadi ada 5 merah, 4 putih. Itu simbol historikal politik yang kita ambil bahwa sebagai spirit bahwa kita ingin kembali seperti bangsa yang besar seperti zaman lalu, masa-masa lalu. Jadi kita ingatkan itu kenapa warnanya merah putih merah putih itu dengan jumlah segitu 9 gitu lah. Kenapa ya? Karena 9 ini jumlah garis ini sama dengan nama Indonesia juga. Indonesia kan hurufnya 9. Nusantara juga jumlahnya 9. Pancasila juga 9. Jadi ini kami jahit dengan spirit-spirit begitu. Inilah yang kemudian memudahkan kami menyatukan semua gitu. Jadi 9 ya? Ya, dan nomor kami pun kemarin nomor 9. Ya, bisa beneran gitu? Ya, itu semesta yang bekerja. Karena kesungguhan kita pada Ibu Pertiwi maka diberikan spirit itu kan. Nah, dalam posisi ketika etapa kedua nanti tentu kami akan berusaha menjaga ini spirit itu biar tetap jalan, tapi dia pasti akan tumbuh kan. Nah, dalam posisi itulah kemudian kita akan siapkan diri untuk putra-putri terbaik yang calon pemimpin bangsa siapapun dia untuk silakan pakai kendaraan ini ketika nanti Anda sudah siap. Kami paling akan fokus dalam pengelolaan partai. Kami fokus paling ya dalam posisi membantu di legislatif, kami membantu bagaimana di kepala daerah bisa terbentuk dengan bagus. Jadi kami lebih pada spirit itu. Jangan membiasakan diri membuat partai, kita biayai sendiri, lalu saya ingin calon presiden. Itu kan bukan begitu sebenarnya partai yang benar itu. Partai itu dibangun sebagai sarana perjuangan rakyat bersama-sama, spirit politiknya dipahami, perbedaan dengan yang lainnya, lalu dipakai berjuang. Berarti, siapapun dia. Berarti PKN ini misalnya kendaraan nih ya. Berarti kan pasang aksesoris ini, aksesoris itu, agar bisa menuju Istana Negara. Ya, bagi kami aksesoris itu secukupnya, yang penting bensinnya sampai ke sana, setirnya bener gitu kan, remnya bener kan, itu yang penting kan. Karena ini kendaraan itu kan yang penting yang duduk tuh aman. Nah, aman dia sampai tujuan, itu yang penting. Daripada kelihatannya gemerlap tapi tempel-tempelan semua kan, ketika dibuka banyak karatan juga kan. Percuma juga kan. Iya. Paham ya? Ya, paham kan? Oke, Bli. Ini kan sudah suatu keputusan ya, yang mungkin harus dilaksanakan di 2029. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah dan DPR agar ini bisa terlaksana gitu? Jadi kan begini, ini kan sudah putusan MK, makanya semestinya pemerintah dengan DPR harus segera memperbaiki undang-undang pemilu agar segera menyesuaikan dengan beberapa putusan MK. Ini sampai sekarang tidak. Ini saya kira salah satu kekurang berhasilan pemerintah saat ini di bidang pembangunan politik. Lambatnya merespon putusan MK untuk diperbaiki dalam undang-undang. Padahal ini kan sudah ada beberapa ya. Pertama soal presidential threshold, harus diatur dalam undang-undang, karena harus diperbaiki. Yang kedua soal parliamentary threshold tentang partai politik, dia harus segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga soal pengaturan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini kan sudah putusan MK semua. Ini kan harus segera didesainkan undang-undangnya seperti apa, aturan mainnya harus terbuka lebih awal.
Kalau ingin demokrasi kita sehat, maka aturannya harus sehat. Aturannya dulu harus sehat. Aturan yang sehat adalah aturan yang dibuat dengan cara yang sehat. Cara yang sehat adalah cara yang dibuat dengan tahapan-tahapan yang sehat. Oke. Tapi kalau kemudian sudah mepet-mepet pemilu baru buat aturan, pasti tidak sehat. Pasti banyak muatan. Jadi otomatis hasilnya pun juga malah jadi blunder. Jadi sudah diprediksi nih akhir-akhir nih. Nah, kalau itu sampai akhir-akhir, maka itu kegagalan pemerintahan sekarang. Karena apa? Putusan MK kan udah lama. Iya. Final and binding, dan di situ sudah ada kewajiban pada DPR bersama pemerintah untuk segera menyelesaikan. Harusnya segera diselesaikan. Minimal 2026 itu udah selesai semua aturan. Karena apa? Karena KPU nanti harus sebagai penyelenggara, Bawaslu, DKPP, dia harus sudah mulai menyiapkan fase tahapan-tahapan. Sehingga kalau semua dilaksanakan dengan dari aturan, tahapan, semua sehat, maka hasilnya pasti akan jauh lebih baik dibandingkan hasil yang dibuat dadakan, mepet, penuh agenda. Saya khawatir itu yang terjadi. Aduh, hak saya mengatur calon presiden gara-gara MK begini, saya akalin dulu lah. Nah, jangan sampai begitu. Kalau itu terjadi, nanti terjadi kontraksi dengan rakyat. Berbahaya itu. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Secepatnya masukkan norma-norma yang diperintahkan MK di dalam undang-undang yang baru. Segera. Nah, ini kalau nggak segera gimana? Iya, nanti rakyat bisa baca. Siapa yang mengawal kira-kira? Ya harus DPR sama pemerintah. Kalau ternyata nggak mau dijalankan dengan baik, ya rakyat kan harus berpikir besok-besok yang cari DPR yang kayak begitu, cari DPR yang jadi PKN aja, pasti kita jalanin, kan begitu jadi. Bisa. Loh iya kan, daripada DPR yang kayak sekarang dia poco-poco aja nggak selesai-selesai, maju mundur, maju mundur, maju mundur, tapi nggak jalan-jalan juga, kan mending kasih yang serius bisa langsung menjalankan putusan MK kan. Jadi masyarakat harus mengawal. Demikian harus juga kawal, karena ini jangan sampai diambil alih lagi oleh oligarki. Oleh oligarki kekuasaan dan oligarki kapitalis, kalau kembali berkuasa, maka dia akan menguasai republik ini, maka kita lebih lambat lagi bisa sejahtera. Karena yang sejahtera kan mereka, bukan rakyat. Nah, bisa nggak itu terjadi? Oh, bisa. Kalau kepemimpinan itu diatur dengan bagus, seleksi dari wakil rakyatnya sampai eksekutifnya dengan bagus, bisa. Dan kemudian jangan terlalu diatur oleh konglomerat hitam, kepartian kita. Bisa nggak diambil alih lagi ke sistem yang lama? Kalau sistem sih kan mengikuti sistem yang dibangun oleh MK. Tetapi bisa nggak lebih sehat? Sangat bisa. Nah, kalau dia sehat sistemnya, sehat mekanismenya, sehat pesertanya, maka hasilnya pun pasti bagus. Dan ketika kebijakan keputusan politiknya bagus, yang paling diuntungkan pertama kali adalah rakyat. Ketika salah kita memilih, ketika salah kita mengatur, maka yang paling dirugikan pertama kali adalah rakyat juga. Ada kekhawatiran nggak nanti ini tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, Indonesia jadi nggak aman. Karena hak politik rakyat dikebiri, terlalu tinggi resikonya. Kemarin aja hanya di DPR sambil nari-nari gitu aja diserbu rakyat kok. Apalagi ini kemudian mau calon presiden dihalang-halangi, bisa-bisa rakyat ngambil beneran itu semua nanti kan. Jangan coba-coba begitulah. Nanti nyesel. Ikuti saja sudah aturan. Kalau Anda memang sudah kuat, rakyat memang suka, tinggal kampanye kan terpilih. Sudah unggul pengalaman, unggul kefiguran, unggul finansial, udah banyak keunggulan kok masih takut juga. Kan aneh. Masa kalah dengan orang yang masih belum ada apa-apa? Nah, ini saya kira itu spiritnya. Jadi saya kira undang-undang tentang pemilu harus segeralah digarap dan kemudian disahkan agar bisa menjadi pegangan dan aturan main baik penyelenggara maupun calon peserta pemilu dan calon pemilihnya nanti. Tahu dia. Karena ini dengan dua berbeda, pemilihan nasional dan pemilihan daerah, ini ada perubahan kultur di pemilih. Mereka yang memilih sekarang calonnya nasional bisa jadi akan berbeda dengan mencari wakil rakyat yang di daerah. Kalau dulu kan satu paket. Iya, satu paket. Satu paket partai A, maka dari kabupaten, provinsi sampai pusat bareng. Kalau kamu nggak pilih ini, nah itu saling ikat dia. Sekarang rakyat enggak. Oh enggak.
Saya pengen yang nasional yang ini. Karena kalau ini cocok main nasional. Nah, kira-kira gitu lah. Walaupun dari partai C. Yang ini saya ingin dari partai B. Karena orangnya dekat dengan saya. Karena gampang dicari dan sebagainya. Saya pilih yang ini. Kalau yang kemudian yang kabupaten kota, saya pengen yang D. Rakyat bisa melakukan itu. Karena pemilihannya terpisah. 2 tahun selisihnya. Oh. Itu. Jadi menyebabkan rakyat sekarang luar biasa. MK mendesainnya, rakyat bisa punya pilihan dengan sangat bagus. Tinggal sekarang pemerintah dan legislatif mau nggak serius. Nggak usah khawatir. Kalau Anda kerja benar, rakyat pasti pilih Anda. Tapi kalau nggak benar, jangan salahkan kalau berganti kan gitu. Begitu. Ini ada kekhawatiran dari masyarakat. Kalau ini sampai terjadi atau dilaksanakan, maka stabilitas politik tidak akan aman. Dan itu berdampak pada masyarakat kecil langsung. Misalnya harga naik, kebutuhan pokok naik, sementara gaji nggak naik gitu. Justru kebalikan menurut saya. Kebalikan ya? Kebalikan. Jadi dengan 2 kali pemilu, maka ekonomi di sektor kepemiluan akan bergerak. Apa itu? Dagang nasi bungkus ketika bikin acara, kan perlu nasi nih. Ada 2 kali nih. Selisih 2 tahun ada lagi. Kan? Tukang sablon dia hidup. Tukang cetak dia hidup. Macam-macam ya. Termasuk buzzer politik pun hidup. Yang dia besok-besok pun hidup juga. Ini 2 kali punya kerjaan dia. Nah, kan? Ada secara ekonomi, ada porsi-porsi yang akan berjalan. Nah, itu satu. Nah, kalau terjadi, apakah terjadi polarisasi atau kristalisasi konflik sosial, menurut saya justru enggak. Dengan presidensial threshold 0%, maka polarisasi itu akan hilang. Karena calonnya banyak. Sehingga tidak akan ada fanatisme karena agama, fanatisme karena golongan, karena suku. Itu nggak ada. Mereka akhirnya bertarung ide dan gagasan. Dan ketika sudah anggaplah 8 calon gitu misalnya banyak kan, masuk putaran kedua tinggal lagi 2. Maka yang dulunya ini dia menyatu ke sini sama menyatu ke sini, dia menghilangkan polarisasi malah. Dia akhirnya justru hanya isu-isu ide gagasan yang akan bertarung, tidak lagi latar belakang saya apa. Tapi ide gagasannya dia bagus nggak? Sebenarnya justru ini yang cara yang mengamankan masyarakat dari potensi konflik. Kemudian ketika daerah dan pusat berbeda, ini juga menguntungkan juga bagi masyarakat. Karena masyarakat tidak terkungkung harus memilih sama. Rakyat akan bisa memilih yang nasionalnya dari partai A, yang di provinsi dan dari partai B, yang C, dia bebas. Karena tingkat tekanan dari si calon tidak terlalu kuat. Baik ditekan dengan ancaman maupun ditekan dengan iming-iming. Sembako, bansos, amplop itu. Jadi akan berkurang dia. Nah, calon nasional, dia akan bertarung secara nasional nih. Maka calon yang akan maju provinsi dan kabupaten dia menonton waiting list. Saya belum bertanding nih. Yang bertanding yang nasional nih. Nah, ini menyebabkan tingkat konfliknya jadi berkurang. Wah, enak ya. Iya, yang nasional. Jadi yang istilahnya ini timnas ya sudah ya kelas pemain nasional aja yang berkompetisi. Kira-kira mana desain pemainnya yang cocok kan gitu. Platnas, Platda. Yang ini permainan Platda. Berarti dia masuknya ke Jurda kan itu. Yang mana cocok. Jadi dia udah dipilah-pilah begitu. Jadi enak. Enggak campur, enggak jelas lah gitu loh. Jadi gitu. Dipastikan akan lebih bagus begini. Lebih bagus ya. Stabilitas politik akan lebih stabil ya. Lebih stabil dan juga mengurangi tingkat konflik sosial. Karena kalau udah internasional itu kan rakyat ke bawah tuh benturan tidak akan terlalu keras. Dia akan keras begini modelnya. Ini si ketum partai nih. Kalau sampai kalah di dapilmu, nanti kamu saya PAW kalau kamu terpilih. Ini kan harus kenceng nih ngepres, rakyat stres kan? Rakyat pemilih itu bisa stres dengan pres-presan ini juga sama. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa, karena kalau dia ngancam, nanti di sini dia nggak dipilih. Ngapain saya milih pemimpin yang suka ngancam? Itu kayak kita. Tribuners, Sobat Warta Kota, demikian wawancara eksklusif kami bersama Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara IGD Pasek Suardika. Jadi keputusan MK tentang penghapusan presiden threshold harus dikawal oleh masyarakat, gitu ya? Iya.
Dikawal kita bersama. Kawal kita bersama sehingga akan tercipta demokrasi yang sangat menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia ya. Betul. Akan lahir seorang pemimpin yang memang diinginkan oleh masyarakat. Tribuners, Sobat Warta Kota, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di wawancara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Beli. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.